Oke, so selamat malam sekali lagi buat teman-teman semua yang baru bergabung. Selamat datang di Forum Metamind edisi bulan Juni 2026. Nah, seperti biasa, Forum Metamind ini selalu diadakan setiap bulan pada minggu ketiga, jadi hari Rabu minggu ketiga. Gampang ingatnya adalah hari Rabu, hari ketiga, minggu ketiga, tiga, tiga gitu ya. Dan pada forum Metamind kali ini kita mendapat tamu spesial Pak Heru yang akan membantu saya sebagai moderator. Pak Heru Wibowo adalah seorang meta coach dan juga beliau adalah seorang trainer spesial tentang komunikasi semantik. Jadi nanti bisa saling kenalan juga. Nah, teman-teman, saya selalu menunggu hari Rabu ketiga ini di Forum Metamind karena disinilah kesempatan saya untuk explore lebih banyak tentang coaching. Seperti teman-teman ketahui bahwa Metamind adalah coaching spesialis, jadi kami menspesialisasikan di coaching, bukan coaching yang performance, tapi coaching yang berdasarkan mindset. Jadi kita mengcoaching orang lain untuk inside out dari sisi mindsetnya. Kalau bahasa gaulnya tuh dari sisi jeroannya gitu ya. Sesuatu yang ada tapi tidak tampak gitu. Nah, saya bilang saya happy menunggu Rabu ketiga ini karena saya sejak Desember 2024 saya mulai memperkenalkan tentang sistemik di dalam forum Metamind ini. Apaan sih sistemik itu? Pakai coaching pula ya. Nama lengkapnya adalah Systemic Team Coaching. Nah, teman-teman, kalau biasanya kita mengenal coaching adalah one-on-one saya dengan seseorang klien saya, maka next levelnya adalah group and team coach. Jadi saya mengcoach satu grup orang, sekelompok orang, nggak tahu nih kelompok, grup atau tim, tapi biasanya adalah sekelompok orang agar menjadi grup dan kemudian menjadi satu tim. Nah, setelah kita mengcoach orang-orang itu, maka berikutnya adalah sistemik. Sistemik itu adalah kita bicara dalam yang lebih luas lagi, yaitu tentang bagaimana keterhubungan kita sebagai manusia dengan orang lain dan juga dengan sistem yang lebih luas, yaitu alam semesta ini. Jadi kita bicara bukan lagi kita hanya ngomong soal tentang orang apa insight-nya, tapi juga outside in tentang keadaan bisnis, tentang keadaan politik, tentang keadaan ekonomi dan hal-hal yang terkait yang kemudian menghasilkan, saya bilang menghasilkan efek dalam diri kita sendiri. Contoh saja misalnya kita stres misalnya. Bulan lalu saya bahas mengenai stres. Biasanya kalau kita bicara one on one, kita bicara soal kita stres karena meaning yang kita berikan. Jadi merubah meaning bisa merubah stres kita. Nah, ketika saya bicara sistemik, saya bilang tunggu dulu, jangan asal rubah meaning semua selesai. Kan ada ya merubah makna, merubah makna. Tapi kita perlu realistis juga melihat apa yang terjadi. Ada di mana stresnya? Apakah ada sesuatu di dalam hal relasi, dalam hal sesuatu yang berhubungan dengan eksternal? Nah, di situ merubah makna adalah salah satunya, tapi secara realistis memperbaiki keadaan itu juga hal penting. So, itu adalah salah satu contoh bagaimana saya mengajak teman-teman untuk melihat secara sistemik. Bahkan sekarang saya sedang mendalami lagi di atasnya sistemik team coaching yang namanya team of team coaching. Jadi tim di dalam tim di semesta gitu ya. Wah keren deh pokoknya. Nah, um, ini sesuatu yang menurut saya tidak ada habisnya. Kita bicara tentang manusia dan keberadaan kita di alam semesta ini dan juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. So, teman-teman, sekali lagi selamat datang dalam eksplorasi bersama di Forum Metamind. Jadi Pak Heru, saya nggak heran sekarang ini kalau dulu lagi Forum Metamind bisa 60-an orang gitu ya. Tapi semakin saya mengerucutkan menjadi sistemik mulai kelihatan siapa yang siapa yang tertarik, siapa yang enggak dan mudah-mudahan kita bisa explore bareng-bareng di setiap Rabu ketiga. Nah, teman-teman, hari ini saya membawakan tentang mental strategy reset. Kalau bulan lalu saya membawakan tentang stres,
di mana teman-teman bisa melihat rekamannya, bahkan saya menuliskan artikelnya di website MetaMind. Maka ini masih ada kaitannya dengan stres yang bulan lalu dan juga terutama secara sistemik adalah kaitannya dengan geopolitik saat ini, tentang keberadaan ekonomi kita, ekonomi global, keadaan politik yang keputusan demi keputusan yang bagi sebagian orang jelas, bagi sebagian orang nggak jelas, dan kemudian menimbulkan banyak galau gundah gulana, dan juga belum lagi perang ya sekarang ya. Jadi uh, makin gak jelas, dolar yang udah mulai turun, udah mulai naik lagi, saham yang udah mulai kelihatan naik, turun lagi. Jadi saya belum bisa mengeneralisasi semua orang akan stres, semua orang akan galau, tidak. Tapi saya meyakini setiap orang ada stresnya sendiri, entah terkait dengan yang saya ceritakan tadi, atau terkait dengan lingkungan masing-masing. Dan juga di saat kita stres, di saat kita merasa buntu, disinilah kita kemudian perlu mental strategi reset. Dan ini juga berangkat dari obrolan saya 2 minggu lalu dengan seorang teman saya. Kami dalam perjalanan sekitar 1 jaman ya ke satu tempat, jadi 2 jam bolak-balik. Dan sepanjang perjalanan menceritakan tentang keadaan dan galaunya, dan kemudian saya berpikir bahwa ini perlu kita bahas tentang mental strategy reset. Jadi teman-teman, are you ready untuk mental strategi ini? Siap untuk itu? Stres atau enggak, saya berharap tidak stres, tidak sedang galau, tapi bagaimanapun kita mempelajarinya bersama, siapa tahu orang samping kita yang lagi stres. Siapa tahu orang sekeliling kita yang perlu kita ajak ngobrol. Jadi kita bahas bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Teman-teman, seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, bahwa bisa menggunakan ruangan chat dan juga bisa angkat tangan, dan saya nanti juga akan memerlukan interaksi dari teman-teman tentang uh, stres apa tentang mental strategi ini. Mudah-mudahan yang di balik layar juga bisa mengikuti dengan baik dan bisa ikut-ikutan chat ya nanti ya di ruangan uh, chat corner. Nah, teman-teman, apa sih objektif dari mental strategy reset? Kalau tadi saya sudah ceritakan tentang background asal muasalnya muncul judul ini dan juga background keilmuannya. Jadi ini bukan abal-abalan. Eh, dari ilmu yang saya pelajari juga dari pengalaman yang saya temui di lapangan. Maka saya munculkan ini dan juga terkait dengan mental strategy reset ini apa objektifnya? Objektifnya nggak banyak-banyak, hanya dua. Yang pertama adalah membangun kesadaran tentang mental strategi saat ini. Jadi ada orang, mudah-mudahan bukan di dalam layar ini ya, bukan di dalam ruangan Zoom ini, tapi ada orang yang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini ada mental strateginya. Kalau kita di perusahaan ada bisnis strategi, ya toh. Kita punya strategi dalam menjalankan bisnis kita. Lalu kemudian yang strategi perang, strategi macam-macam lah ya. Dan main catur yang saya tahu ada strateginya begitu. Tapi apakah kita menyadari bahwa secara mentally kita juga punya strategi? Ya, nah itu dulu yang nomor satu. Jadi bagi yang selama ini menjalankan hidup hanya jalanin aja, seperti yang Pak Heru bilang, who run your own brain gitu kan. Gitu ya Pak Heru ya. Ya. Jadi siapa yang menjalankan otak saya gitu? Apakah saya menjalankan otak saya atau otak saya menjalankan saya gitu? Jadi kalau ada yang selama ini hidup yang ngono-ngono wae gitu ya, wes lah, mengalir seperti air. Wah, itu saya paling 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 vokal tuh suara saya. Hati-hati, jangan mengalir seperti air. Nanti airnya masuk got lagi. Saya bilang. Pastikan airnya mengalir ke laut bebas, laut bersih, laut nah, macam-macam lah ya. Asal jangan masuk got gitu. Jadi kalau ada yang merasa hidup ngatung wae atau meneng wae, maka saatnya mulai menyadari bahwa ada mental strategi dalam diri sendiri.
Nah, bagi yang ingin lebih jelas lagi tentang mindset, silakan nanti nonton uh, forum Metamind rekaman-rekaman yang lalu. Kayaknya di forum Metamind yang Januari Februari saya ada bicara tentang wisata diri. Itu lebih banyak lagi ngomong soal ke dalam diri sendiri, ya. Nah, lalu yang nomor dua adalah meriset pola pikir dan strategi internal yang lebih memberdayakan. Jadi saya berharap bahwa teman-teman di sini bisa mengikuti secara interaktif. Ada pertanyaan, bahkan ada assessment rencananya, wah, rencananya. Karena saya udah siapkan slide-nya. Kalau nggak keburu ya aku skip gitu ya. Tapi biasanya kan suka nggak keburu ya Pak ya. Jadi slide saya banyak, tapi nanti ada beberapa yang saya skip gitu kalau nggak keburu. Tapi intinya adalah assessment buat diri sendiri. Sebenarnya saya sudah waktunya atau enggak sih meriset mental strategi saya. Nah, kalau saya perlu meriset ke arah mana? Pastinya ke arah yang memberdayakan. Kalau enggak, ngapain kita riset? Baik-baik aja kan begitu. So, harapan saya ada dua objektif ini yang bisa menjadikan forum ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua, yaitu menyadari adanya mental strategi dan juga meriset pola pikir dan strategi internal yang lebih memberdayakan. Nah, sebelumnya Pak Heru, saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Eh, Iya, Tadi saya bicara sama Pak Heru. Pak Heru, saya hari ini mau sedikit berbeda deh. Biasanya link rekaman dan link untuk PDF kami taruh di WhatsApp group, saya bilang. Kali ini saya nggak mau taruh di WhatsApp group, saya mau taruh di Zoom, saya bilang. Saya mau lihat bagaimana efeknya gitu. Karena saya sering melihat ketika yang daftar di WhatsApp group, yang hadir hanya 50%. Apa karena ada rekaman? Saya mau mereka hadir, saya mau coba hari ini. Jadi teman-teman, jangan tinggalkan ruangan dulu sampai di akhir. Saya lagi survei, ya, mensurvei lebih efektif mana nih taruh di Zoom atau di ini. Yang jelas nanti di akhir link rekaman dan link PDF akan ada di Zoom, akan ada di sini. Walaupun isinya belum ada, isinya besok karena kan kita baru rekaman hari ini. Dan PDF-nya juga nanti baru besok kami upload. Jadi teman-teman ingat dicatat nanti rekamannya kita tes ya. So itu sedikit melenceng ya Pak Heru. iya. Sekaligus hadiah buat teman-teman yang hadir malam hari ini, Bu Maria. Ada sekitar Ya, 30 nih 24 teman-teman kita yang hadir kali ini. 24 ya, iya. 24 ya. Jadi kita saya sedang mensurvei, menjajaki yang mana yang paling efektif untuk mendapatkan cara yang bisa lebih. Karena saya melihat bahwa mengikuti ini tanpa tanpa kehadiran kayaknya kurang interaktif, akhirnya akan hanya jadi teori aja, padahal PowerPoint saya biasanya hanya gambar-gambar gitu. Oke, baik. Sampai di sini teman-teman, saya lanjut ya eh, mengenai materinya. Nah, saya rupanya tadi lupa share screen Pak Heru. Iya, Bu. Memang belum waktunya, Bu. Nah, ini baru mulai share screen. Saya asik sendiri ngomong gitu ya. Pas saya lihat ya, ilah, saya belum share gitu ya. Jadi ini objektifnya membangun kesadaran dan juga meriset pola pikir. Nah, kalau sudah begitu, saya ingin teman-teman mulai mengecek nih, apakah teman-teman menyadari tentang mentality masing-masing saat ini? Kalau ngomong mentality kayaknya terlalu dalam ya. Lebih pada menyadari dirimu sendiri sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang bagaimana. Boleh tolong gerakan jarinya, ya. Gerakan jarinya dan tulis di ruangan chat. Bagaimana keadaanmu di saat ini secara mental? Ada yang bilang lagi galau, ada yang bilang, wih lagi semangat Bu, ada yang bilang, wah lelah jiwa, ada yang bilang lagi lagi exciting. Mari teman-teman kita lihat bersama-sama yuk. Dan ini sekaligus ngetes nih, seberapa dirimu memahami tentang dirimu sendiri nih. Iya, ada Bu Uni yang langsung ngechat dan bilang sedang complicated dan lelah. Ada Bu Yohana yang sedang dalam kelelahan mental menghadapi bos yang NPD. MPD, apa Ibu itu? NPD ya. Ada Ibu Novita yang sempat merasa cemas takut siang tadi.
atau Oh, Ibu Teola yang sedang excited, Bapak atau Ibu fans yang selalu semangat dan bersyukur, Pak Aditya sedang bingung banyak pilihan. Nah, banyak pilihan ternyata bisa bikin bingung juga ya, Bu. Ibu Prihatin yang galau, Ibu Amalia sedang semangat ikut kelas ini, Pak Sucipto lagi cara baru untuk meningkatkan revenue. Ibu Sri baru mau bangkit dari keterpurukan. Thank you ya buat teman-teman yang sudah ketik dengan cepat. Nah, ini bisa memberikan gambaran buat kita Bu Mariani ya, bagaimana untuk mengetahui kondisi buat dari mental kita saat ini nih. baiklah, terima kasih. 50% ya sepertinya ya. Ada sebagian yang sedang lelah, tapi ada juga yang sedang Semangat. antusias, sedang ini ya Pak Heru ya. Betul. Oke, sip kalau begitu. Nah, baik. Eh, yang mengisi ada 25 nggak sih? Kayaknya nggak sampai ya, ada separohnya nggak? Separuhnya kira-kira Bu. Oke, baiklah. Berarti kita siap jalan. Paling nggak separohnya ini yang bisa mengetik. Saya kira separohnya mungkin sedang OTW, jadi belum bisa Ya. mengetik. eh yang jelas separuh yang mengetik tadi menyadari tentang keadaan diri. Itu nomor satu udah lewat tuh, menyadari. Yang rempong adalah kalau tidak menyadari, jalan aja begitu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengisi dan bagi yang belum, tidak apa-apa, mungkin tidak available untuk mengetik. Nah, teman-teman yang sedang galau, yang sedang lelah fisik dan jiwa, yang sedang apa tadi sama bosnya atau yang sedang berpikir tentang strategi bisnis, yuk kita lanjut yuk. Eh, Selamat datang ya untuk keadaan seperti gini. Nah, saya akan melanjutkan. Apakah sudah lihat slide saya? Oke. Ya, Baik. sudah Bu. Sip, baik. Ketika kita membahas tentang mental strategy, pertanyaannya adalah apa itu mental strategy, teman-teman? Ya, kalau ngomong soal mental, tahu sekarang ini bukan sekarang ya, tahun COVID 2021 itu orang-orang banyak bicara soal mental health. Sekarang udah nggak banyak ya dengung tentang mental health ya. Tiba-tiba si Maria nih Pak ngomong soal mental strategy. Apa sih mental strategy ini? Nah, mental strategy ini adalah pola internal. Pola internal yang kita gunakan untuk memproses informasi. Jadi seperti mindset kita ya. Mindset Hmm. kita memproses informasi, membuat keputusan dan menghasilkan perilaku. Oke. Ini adalah definisinya. Tapi apa hanya itu saja? Em, Lebih dari itu adalah tentang cara kita merespon situasi. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya polanya sendiri, teman-teman. Dalam berpikir, setiap orang punya polanya. Makanya ketika saya bertanya dengan Agus Sunario, seorang NLP yang sudah cukup senior di Indonesia, saya tanya dia, kalau kamu bilang NLP, apa yang satu kata yang mewakili apa? Dia bilang pattern. Setiap orang tuh punya patternnya masing-masing, punya polanya. Nah, kemudian pola ini kita jalani berulang, berulang, berulang. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadarinya, conscious, unconscious. Yang jelas kita lakukan untuk merespon situasi. Nah, kalau kita baca yang definisi kedua, itu adalah cara kerja pikiran kita dalam merespon situasi, yaitu cara kita pola berpikir, ya, merasa, perasaan gue. Ada yang lagi sensi, yang lelah bisa jadi sensi, baperan gitu ya, yang kurang tidur. Saya kalau kurang tidur biasanya baperan, sensi. Kalau udah mulai sensi, kayaknya gue kurang tidur deh, mending I take a nap gitu ya. Dan juga memaknai. Jadi cara kita berpikir, merasakan, dan juga memaknai yang kita gunakan secara sadar maupun nggak sadar. Kita gunakan ya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan pasti kita mikir dong ya. Dan dalam berpikir itu kita punya strategi sendiri dalam rangka mencapai itu. Juga mengatasi masalah. Ketika ada permasalahan kita pasti mikir. Jangan-jangan ada yang nggak mikir ya ketika ada masalah ya. Kita biasanya mikir. Dan ketika kita mikir bagaimana untuk keluar dari masalah tersebut, yang malah kadang-kadang mikirnya keluar, tapi dia malah masuk, makin masuk, makin masuk, makin masuk ke dalam masalah itu sendiri. Dan juga bagaimana bertahan dalam tekanan.
Jadi kita semua punya strategi kita masing-masing. Kalau dalam ilmu psikologi kita mengenai fight and flight, ya, ketika ada masalah, ada yang kabur, ada yang dihadapi, juga ada yang freeze. Freeze itu beku aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kaku gitu. Nah, itu juga adalah strategi dalam diri masing-masing. Nah, yang kali ini kita bicara tentang bagaimana strategi kita dalam menghadapi, merespon situasi. Nah, situasi ini apapun situasinya, bisa jadi situasi hanya sekedar hujan, misalnya. Tadi kan hujan tuh di Jakarta tuh. Surabaya hujan nggak, Pak Heru? Surabaya hari ini hujan sebentar aja, Bu. Hujan sebentar ya. Ya, cukup 20 menit Surabaya berhenti dan kembali panas biasa seperti itu. Oh. Iya. Hari ini Jakarta diguyur hujan cukup lebat dan secara simpel saja kalau kita mau keluar rumah gitu ya, mau naik busway gitu dan ternyata hujan, maka kita pasti mikir gua jalannya gimana ya gitu. Kalau yang bawa mobil sih nggak pusing gitu kan. Nah, so itu adalah strategi, as simple as that. Nah, pertanyaannya adalah itu bukan soal hujan, bukan soal angin, tapi soal keadaan. Keadaan yang membuat kita jadi nggak nyaman banget punya bos yang NPD tadi ya, apa narcissistic personality disorder tadi. Um, kita berada dalam satu keadaan yang dimana kita nggak harapkan, di luar harapan kita, nggak pernah gua pikirin, nggak pernah, bukan pernah gua pikirin, nggak kepikiran gitu ya. Dan mendadak happen dan terus saya perlu gimana gitu. Nah, strateginya. Setiap orang punya mental strateginya. Teman-teman menyadarikah itu? Atau dijalanin aja. Hujan ya udah bawa payung, nggak pusing banget. Itu pun strategi. Hmm. Nah, saya pernah ada seseorang akhirnya menjadi klien saya. Dia bilang gini, Bu, saya nggak tahu kenapa saya suka, kalau ada masalah saya suka tidur, dia bilang. Ya, jadi kalau menghadapi masalah dia tidur. Dan dia minta saya coaching dia, udah long time ago. Ada apa kalau ada masalah kok saya tidur? Padahal kan ada masalah perlu saya hadapi. Tapi kecenderungan saya tidur. Nah, itu pun adalah strategi dia. Dalam tanda petik, unconsciously, ketika ada permasalahan, dia lebih memilih tidur daripada menghadapinya. Ya, nah itu adalah strategi. Dan setelah diusut-usut, ternyata waktu kecil, nah ini soal kecil, waktu masa kecil nih. Waktu kecil ketika ada mama papanya berantem, anak-anak suruh tidur. Kebayang nggak sih? Jadi kalau ada masalah tidur gitu, dia tuh ke bawah sampai besar sehingga dia kalau ada masalah dia kecenderungannya ngantuk dan mau tidur. Akhirnya saya perlu coaching dia untuk bagaimana merekonsiliasi. Itu adalah strategi. Ada lagi teman-teman, em, saya pernah bertemu beberapa orang yang suka terlambat. Di sini ada yang suka terlambat kah? Nah, tanpa menunjuk siapapun, tapi bukannya baru terlambat langsung ini ya enggak ya. Tapi pernah ada satu kali, bukan satu kali, ada peserta saya, dia tuh sering terlambat. Dia nggak suka, tapi dia tahu eh, bahwa dia ada aja yang bikin dia terlambat. Contoh, besok gua nggak mau terlambat nih ya. Jadi malam ini dia udah siapin kunci mobil taruh di mana, barang-barang yang mau dibawa dia taruh di mana, kemudian pakaian semua dia udah siap-siap mau berangkat gitu ya. Besok pagi berangkat pagian. Pas mau berangkat pagian sakit perut, terlambat lagi gitu. Bisa bisa aja sebelumnya udah mau jalan nih ya, kunci mobil nggak tahu taruh di mana, nyari selalu ada saja yang membuat dia terlambat. Dan ketika dia terlambat sampai di kantor, dia malu. Dan ini menjadi perhatian. Ini kantor yang tidak ada flexi time, teman-teman. Sehingga menjadi perhatian bagaimana dia seorang manajer sering terlambat. Dan itu menjadi contoh yang tidak baik bagi timnya. Ini adalah mental strategi. Ada apa gerangan? Apa yang sedang distrategikan oleh mental kita sehingga menghasilkan perilaku terlambat gitu. Dan setelah saya coaching ternyata ada sesuatu dalam dirinya hidden ya dalam dirinya sendiri yang dia tidak sadari dan akhirnya dia perlu tangani itu. Saya coaching dia dan akhirnya selesai dan akhirnya dia stop terlambat. Simple kan? Tapi ada mental strateginya.
Bahkan teman-teman yang dari psikologi tahu namanya defense mechanism. Ada 13 defense mechanism dalam diri manusia. Dan itu pun adalah mental strategy untuk mendefense diri kita. Mekanisme defense-nya adalah itu. Nah, setiap orang punya strateginya. Jadi, bagaimana dirimu secara mental mengatur strategi agar hidupmu menjadi lebih berdaya? Ngadepin bos yang NPD tadi, ngadepin tetangga yang capek hati gitu ya, dan ngadepin orang-orang yang selama ini, aduh, kayaknya gue draining deh energi gue gitu, exhausted deh. Jadi, nggak salah kalau orang bilang lelah mental. Nah, saya akan stop di sini dulu, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau sharing kan, Pak Heru, saya kembali Pak Heru dulu ke moderator. Kalau ada respon atau apa, silakan Pak Heru. Iya, buat teman-teman sesudah mendengarkan penjelasan yang masih terbilang singkat ya dari Bu Mariani. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, yuk langsung gunakan reaction atau boleh angkat tangan deh. Saya akan bantu untuk mengurutkan buat teman-teman. Nah, saran saya buat teman-teman apapun yang terpikir di dalam benak teman-teman langsung utarakan aja karena bisa jadi itu akan sangat berguna buat teman-teman lain yang hadir di dalam sesi Zoom ini. Yuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan apapun yang muncul dalam benak teman-teman boleh langsung bertanya ataukah diawali dengan angkat tangan dulu. Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau belum kita lanjut dulu, Bu Mariani. Sepertinya Mungkin tidak teman-teman ada. masih berpikir. Iya. Sepertinya tidak ada. Sepertinya mereka sedang punya strategi sendiri untuk menyimak materi hari ini. Baik, itu strategi juga ya. Baiklah, kalau gitu saya lanjut dulu ya Pak Heru. Ya, Eh, silakan, Bu. Ya, oke, tentang mental strategy ini. Kalau tadi kita sudah melihat definisi dari mental strategy, which is adalah tidak lari, tidak beda, tidak jauh dari tentang pikiran kita, karena itu ada di dalam diri kita sendiri. Maka saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak kembali tentang apa sih sebenarnya ada dalam diri kita. Sebenarnya ketika saya berpikir, karena ini kan bicara tentang pola berpikir dan merasakan. Apa sih yang terjadi dalam proses berpikir kita? Nah, ada pertanyaan, mental block itu bentukan mental strategi? Iya, banget ya. Strategi untuk ngeblok diri kita. Kalau waktu itu Bu Novita ikut APG ya. Nah, waktu di APG, Assessing Personal, akan ada menangani mental block dragon kita. Nah, dragon kita sebenarnya punya maksud positifnya. Tapi karena maksud positifnya tidak muncul, maka strateginya adalah ngeblok. Nah, mental block itu adalah strategi mental kita untuk ngeblok kita dari sesuatu yang perlu kita hindari sebenarnya. Oke. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya lanjut. Apa sih yang terjadi dalam pikiran kita? Teman-teman, saya biasanya kalau dalam kelas, saya suka menggunakan gambar cerita apel, tapi hari ini saya langsung ke teorinya saja, di mana saya ingin teman-teman melihat ke slide saya, yaitu ketika saya suka pakai gambar orang main baseball, makanya teman-teman bilang slide ibu yang main baseball katanya, oke? Bahwa ketika ada stimulus, let's say sekarang saya minta teman-teman memikirkan apel. Oke. Sudah muncul apelnya masing-masing? Ada ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang apel Macintosh mungkin, dan macam-macam apel. Maka ketika ada stimulus, yaitu suara si Mariani minta mikirin apel, maka masing-masing membuat internal representation masing-masing, yaitu apel merah, apel hijau, apel busuk, salah, apel jus, apel potong-potong gitu kan. Semua orang pasti punya yang warna kuning ini yang namanya internal representasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok satu stimulus yang sama, yaitu berpikir tentang apel, tapi yang muncul adalah apel yang berbeda-beda. Di sini ada berapa banyak orang ya? Ada 20 orang dan kemudian 20 orang bahkan lebih ya yang berpikir dengan apelnya masing-masing padahal stimulusnya sama. Nah, ini
yang internal representasi, apel yang muncul dalam pikiran teman-teman atau yang teman-teman rasakan tadi, itu satu, karena dipengaruhi oleh fisik. Yang sedang lelah fisik, mungkin akan bilang, jus apel aja deh, gue malas ngunyah. Malas ngunyah gitu kan ya. Terus ada yang bilang, kalau dia nggak lelah sih, cuma ketika dia duduknya juga lagi area santai, mungkin dia nerawang apel, pohon apel, bisa jadi gitu. Jadi keadaan fisik kita mempengaruhi apa yang kita pikirkan. No wonder ada kata mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan sebaliknya, ya. Nah, kemudian yang nomor dua, yang paling dominan adalah tentang berpikir, pikiran kita itu sendiri. Dalam pikiran kita ada dua aspek. Yang pertama adalah metaprogram. Metaprogram itu adalah program yang berjalan dalam proses berpikir kita yang secara tidak sadar memfilter data-data yang ada, memfilter, menyaring. Yang disaring apa? Yang disaring itu adalah historical file kita, memori kita, pengalaman kita. Jadi kalau teman-teman ada yang berpikir apel merah, memangnya nggak tahu apel hijau? Tahu, tapi yang sering muncul yang merah. Lalu kemudian ada yang bilang asem. Loh, kok nggak muncul gambar sih, kok muncul asem? Karena dominasi metaprogramnya adalah perasaan, maka yang dirasakan asem. Ya. Lalu ada yang bilang apel segar. Kok tumben sih dia ada kata segarnya? Karena dia lagi semangat. Ada meta program tertentu yang membuat dia memfilter hanya yang segar-segar aja. Sementara ada orang yang pesimis. Apel lagi mahal. Loh, kok mikirnya lagi mahal? Karena dia berpikir hal-hal yang ya fokusnya ke sana gitu. Jadi bayangkan meta program ini ikut menentukan data yang keluar. Nah, dua aspek ini mempengaruhi internal representasi dan kemudian respon kita adalah berdasarkan internal representasi. Jadi nggak heran kalau mikirnya apel segar, ya segarlah kita. Kalau yang mikirnya apel yang asam, ya kecutlah kita, muka kita udah gimana gitu ya. Dan saya kalau suruh mikirin apel, seringnya adalah males ngunyah, mendingan di jus aja gitu loh. Saya ingatnya apel Malang, kalau apel Malang kan kalau digigit kan krek gitu ya. Aduh gigi gue juga krek, apalagi ada kecut-kecutnya gitu. Jadi kayaknya enakan di jus aja. Jadi suruh mikir apel, saya mikirnya jus apel gitu. Nah, ini adalah respon. Teman-teman, kalau bicara mental strategi adalah cara untuk merespon. Berarti apa? Mental strategi tadi terjadi di dalam ini. Betul, teman-teman? Kelihatan panda saya? Karena ada keadaan stimulus, ada keadaan di luar, dan kita perlu merespon. Nah, ada yang merespon secara otomatis. Kalau kita pegang panas, kita langsung angkat. Tangan kita menyentuh panas, langsung angkat. Betul? Nah, atau kalau tangan kita kena duri, kita langsung angkat dan langsung merasakan sakit. Respon-respon ini tidak melalui proses berpikir, teman-teman. Respon-respon ini kalau bahasa psikologinya adalah otomatis, apa saya lupa sih, tapi dia melalui tulang, dia hanya sampai di tulang belakang sumsum ini, lalu dia akan merespon, tidak perlu dipikirin langsung karena otak kita, apa, saraf-saraf kita udah langsung meresponnya. Tapi kalau di luar situasi-situasi tadi, kita merespon bukan karena otomatis, karena ada pemikiran kita di dalam. Dan pemikiran ini yang kemudian menjadi mental strategi kita. Kalau saya ingin jelaskan lagi, kita bisa bikin training 1 hari tentang apa yang terjadi dalam mental strategi, atau teman-teman nanti nonton saja rekaman. Kayaknya bulan Maret kalau nggak salah Forum Metamind membahas tentang wisata diri. Gambarnya jalan-jalan ke Butan, karena saya habis pulang dari Butan ya. Judulnya wisata diri, sebenarnya itu menjelaskan tentang uh, metaplace. Metaplace adalah tentang diri sendiri yang di dalamnya berbagai proses yang terjadi di dalam. Jadi itu ada di sana, silakan nanti diambil aja, dibuka aja di website Metamind, ada rekamannya, bisa dilihat di sana. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana meriset mental strategy ini gitu loh. Karena
udah jelas yang terjadi itu adalah di dalam ini dan bagaimana merisetnya. Karena apa? Tanpa meriset dan kita jalani wae, nah, kita jalani saja, maka responnya itu bisa aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Eh, Galau nggak jelas, emosi, ya nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, atau sebaliknya makannya malah tambah banyak gitu ya. Kalau lagi stres maunya makan banyak gitu. Dan juga kesehatan bahkan mulai dari insomnia nggak bisa tidur, kemudian berlanjut jadi depresi berlanjut, dan ini semua karena strategi yang kurang cocok, yang sudah tidak lagi cocok dalam diri kita. Ya, dan buat teman-teman yang sedang nggak apa lelah jiwa, lelah jiwa menghadapi seseorang gitu, ayo mulai pikirin lagi mau sampai kapan gitu ya. Jadi, mari kita mulai melihat mental strategi kita untuk merespon tadi. Oke, teman-teman, sampai di sini. Saya Apakah ada menjelaskannya bisa pertanyaan? dipahami kah, Pak Heru? Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Saya mengecek nih, kata-kata saya terlalu, apakah bahasa saya bisa dipahami oleh teman-teman? Aman ya? Terlalu cepatkah? Tidak, oke. Hanya dua sih kalau nggak ada yang nanya. Pertama adalah saya pintar menjelaskannya sehingga pada ngerti ya. Yang kedua adalah justru saking pintarnya nggak ada yang ngerti. Jadi bingung mau nanya apa gitu kan. Mudah-mudahan bukan yang nomor dua, teman-teman. Silakan, ada Bu Novita angkat tangan ya Pak Heru ya. Eh, Iya, Tadi Ibu jelasin kan silakan Bu. bagaimana, oh iya, maaf Pak Heru. Nggak apa-apa, Bu, Kan tadi silakan. Ibu, ya, tadi kan Ibu bilang, jelasin bahwa eh, mental strategi itu gimana kita merespon kondisi yang ada. Dan itu tuh sebenarnya bukan cuman karena kayak ketusuk duri terus diangkat tangan itu enggak gitu kan ya. Eh, tapi contoh lah kayak yang NPD tadi gitu ya, ngadepin orang yang udah ngeselin itu kan otomatis yang langsung keluar itu adalah iya gitu lah gitu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya gitu ya. Udah daily tuh ngadepin orang yang kayak gitu ya. Terus gimana kita untuk merubah once ketemu lagi orang kayak gitu bisa untuk lebih tidak ya karena NPD tadi destruktif lah ya kalau saya ngebayanginnya gitu kan ya atau untuk hal-hal tertentu saya tidak bertolak belakang yang nanti di belakangnya nyesel gitu. Susah ya kalimat saya gitu deh maksudnya Bu. Tapi saya ngerti sih maksudnya. Terima kasih Bu Novita. Pilihannya apa gitu ya. Kalau secara sistemik kita bicara soal diri, relasi, dan yang lebih luas lagi. Nah, kalau tadi masalahnya kan apa mental ini kan entah namanya galau atau apa, lelah jiwa itu kan terhadap orang lain, gitu, atasan kita, teman kita. Maka itu adalah relasi dalam kaitan ini. Nah, ketika dalam hubungan itu nomor satu, kita perlu ngecek ini relasi, oke relasinya bisa diapain. Kalau misalnya barang rusak bisa kita perbaiki, ya kan? Nah, kalau orangnya yang NPD tadi misalnya rusak nggak sih? Enggak sih, memang orangnya begitu. Pilihannya apa? Gua ganti bos atau ganti gua sendiri gitu kan? Nah, ini juga adalah satu pilihan sih. Makanya kemudian kita perlu melihat Bu Novi. Ya, kalau dalam hal ini, apakah eksternal yang perlu kita tangani dalam hal relasi? Maka umumnya bukan eksternal yang kita tangani, tapi diri kita yang perlu kita atur, strategi kita dalam menghadapinya. Seperti itu, ya. Karena kita ini dalam hubungan dengan orang lain, em, kesel banget, keki banget, gitu kan ya. Dan ada yang berani speak up, bicara langsung, tapi ada yang mendem jero. Nah, ketika mendem jero, jadinya bawanya sakit mah, sakit perut, dan akhirnya nggak jelas sakit apa. Yang diperlukan adalah bagaimana merubah sudut pandang kita atau mental strategi kita yang akan kita bahas nanti, Bu Novita. Terima kasih. Ya, saya kembali Pak Heru. Ada yang mau bertanya, Pak Heru? Atau yang mau nyampaikan Apakah ada lagi pendapat? teman-teman yang mau bertanya? Kalau belum ada, kita lanjut dulu, Bu Mar. Mungkin teman-teman menunggu saat yang tepat untuk bertanya. Baiklah, kalau begitu. Saya lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang terjadi dalam proses berpikir kita yang tadi saya gambarkan dengan stimulus dan respon tadi, maka
Sekarang kita mau bahas kembali kepada mental strategy. Kalau kita tahu bahwa proses berpikir itu adalah ada strateginya dalam merespon situasi, maka pertanyaan berikutnya adalah kapan kita mulai perlu meriset mental strategi kita. Kalau tadi, kalau ada barang, ada ada benda ya yang salah naruh, kita bisa kembalikan taruh tempatnya gitu, tempat naruhnya. Atau ada barang yang rusak, kita bisa perbaiki. Atau tentang barang dagang misalnya, kita bisa lakukan sesuatu. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, apa yang perlu kita lakukan begitu kan? Nah, umumnya kalau berhubungan dengan orang lain, kita bisa stres sendiri. Nah, tadi saya bilang kita ganti bos atau ganti diri gitu. Ganti bos nggak mungkin kecuali gue berhenti kerja kan lah. Mau berhenti kerja, nyari kerja aja nggak gampang. Gue sama teman-teman udah cocok gitu sama bos gue doang nih gitu kan. Mau gue ganti nggak bisa dia bos gue gitu. Akhirnya ada yang lebih banyak ke dalam, mendem jero, stres sendiri, dan bahkan ini akan menurunkan engagement kita, akan menurunkan semangat kerja kita. Dan mending kalau semangat kita hanya nggak semangat doang, kalau udah lari ke badan, nah itu kan nggak lucu, nggak worth it ya. Maka kemudian kita perlu riset kembali mental strategi kita. Nah, sepertinya ada pertanyaan muncul ya, Pak Heru ya. Ya, ada pernyataan lebih tepatnya Bu dari Bu Oke. Rati Indra. Saya akan Oh, bacakan. Bu Mar, jika maaf. saya lebih memilih respon yang aman buat diri kita saat menerima stimulan dari orang lain. Oga rugi gitu Bu. Nah, pernyataan dari Bu Rati, dia akan lebih memilih respon yang aman buat dirinya Bu saat menerima stimulan dari orang lain. Nah, baik Bu Rati. Pertanyaannya beneran nggak sih nerima? Ya, bener nggak sih nerima gitu. Nah, perlu di riset nggak? So, saya akan melanjutkan dengan slide berikutnya dan Bu Rati menjawab saya nanti. Saya perlu nggak ya ngeriset mental saya ya? Karena ada orang yang bilang nerima, padahal nggak nerima, mendem jero gitu. Udahlah, memang orangnya begitu katanya. Tapi nadanya aja masih kesel gitu kan. Udah nerima wae gitu. Godok gitu ya. Nah, saya akan melanjutkan slide saya. Nanti Bu Rati menjawab apakah perlu mental reset atau enggak. Saya akan melanjutkan dengan share screen lagi, Pak Heru. Ya, belum muncul Bu? Iya, Oke, sudah. Oke, ini yang terakhir tadi ya. Nah, oke. eh, kapan mental strategy perlu reset? Nah, teman-teman coba cocokin. Yang pertama adalah saat merasa sudah tidak selaras antara pikiran, emosi, dan tindakan. Emosi ini lebih cocok perasaan ya, bukan emosi ya. Jadi saat udah nggak connect nih pikiran gue sama perasaan gue, pikiran gue mau lanjut, perasaan gue ogah gitu loh. Nah, ada yang mau kerja, bangun pagi males banget. Baru bangun tidur, udah tidurnya pules, segar, tapi rasanya badan capek untuk berangkat kerja. Ada apa gerangan? Nah, itu lagi nggak connect tuh, nggak kompak pikiran sama perasaan. Ya, itu contohnya. Contohnya lagi ketika lagi nggak connect itu misalnya saya sedang mau mengerjakan sesuatu gitu ya. Gue tahun ini penting gitu. Tapi kok kayaknya tuh nggak ada motivasinya, nggak ada antusiasnya, gitu. Tapi terpaksa dikerjakan. Nah itu udah nggak connect itu, udah nggak kompak. Maka di sini perlu mental strategi di reset. Gambar buttonnya di layar belakang saya gede kan reset gitu kan. Jadi saatnya untuk reset. Nah, yang kedua adalah saat menyadari bahwa yang perlu diubah bukan hanya situasi luar, tapi pola dalam diri sendiri. Seperti yang saya bilang, kalau benda itu rusak bisa kita perbaiki atau kita buang gitu ya. Kalau tidak pada tempatnya, kita bisa kembalikan pada tempatnya. Tapi ini soal orang gitu ya, atau sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Contoh kalau tadi dengan orang, berikutnya adalah dengan COVID misalnya. Ya, COVID kita bisa ubah nggak? Waktu pandemi lockdown kita semua tidak berdaya gitu. Dan ketika tidak berdaya, apa kita mau meraung-raung gitu di dalam, atau kita mau meratapi aja berapa tahun tuh kita lockdown? 3 tahun, 4 tahun loh. Ya, jadi itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Terus kita mau ngapain gitu? Dan contoh yang sekarang terjadi adalah kita libur Lebaran, begitu masuk dalam libur Lebaran sepanjang 2 minggu, saya ingat tarif Donald Trump.
waktu itu kan. Dan beberapa negara udah merespon, kita masih belum karena ada liburan panjang. Saya udah tunggu ini tanggal 9, saya ingat banget. Kita mulai masuk kerja. Kita akan lihat nih bagaimana respon kita. So, tarif misalnya. Ya, memang pemerintah kita bernegosiasi, namun dalam bisnis, dalam banyak hal itu adalah sesuatu yang oke, negara kita sedang berupaya, namun pengaruh ke bisnis kita, pengaruh ke keuangan, di mana orang-orang melihat ketidakpastian ekonomi, belum lagi tentang kebijakan-kebijakan dalam negeri, sehingga orang-orang mulai lebih hati-hati memegang duit dalam dalam belanja. Tunggu dulu, kita perlu berhati-hati karena perputaran uang juga nggak ini ya. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Yang kita perlu ubah adalah diri kita sendiri. Loh, Bumar, kan saya nggak salah. Kita nggak bicara soal salah atau benar. Tapi soal bagaimana kita beradaptasi. Lah, saya kan udah beradaptasi, yang salah kan sana. Nah, lagi-lagi adalah tentang diri kita sekarang. Apakah dirimu mau terus-menerus seperti itu? Dan ini berlaku juga untuk teman-teman yang mental strategi lelah jiwa ini, ya saya bilang lelah, draining energinya. Draining itu bukan karena fisik. Saya capek kerja nggak apa-apa, saya nggak mau capek hati gitu kan. Nah, ketika ngomong soal capek hati, disitulah kita perlu riset mental strategi kita. Loh, Bu Mar, kok yang riset saya sih, kan orangnya yang bermasalah. Iya, dia bermasalah, terus lu mau apain orang itu gitu loh. Can you do something? Enggak, terus lu mau uring-uringan aja setiap hari. Gregetan, Bu Mar. Iye, gregetan. Mau sampai kapan? Yang megang remote controlnya dia atau dirimu gitu kan. Saya suka ngomong soal remote control. Kalau ada orang bisa bikin gua uring-uringan, berarti dia mengontrol hidup gue kan. Nah, kalau nggak mau dikontrol, berarti saya perlu merubah strategi kita, berdiri sendiri, dan perlu meriset. Apakah ini make sense buat teman-teman? Ya, oke, saya lihat ada yang angkat tangan habis ini ya, Bu Sri ya. Satu lagi, satu poin lagi. Nah, lalu yang berikutnya, yang kita perlu strategi mental reset ini adalah sedang di masa transisi. Yang sedang promosi, naik jabatan. Selamat ya naik jabatan. Tapi juga tanggung jawabnya nambah, dan kemudian perlu ada yang kita perlu riset kembali. Saya pernah diminta untuk meng-coaching seorang senior manager, di mana dia promosi dari seorang junior manager menjadi senior. Tapi kerjaannya semua pritil-pritil dikerjain sama dia. Maklum, dulu kan operasional. Jadi mengerjakan hal-hal operasional, dan ketika junior manager, beliau juga masih mengerjakan, which is still okay. Tapi ketika udah dia menjadi senior manager, dia udah perlu meriset mental strategi kita. Perlu berani mendelegasi. Yang tadinya tidak trust, sekarang perlu membangun trust, dan itu adalah riset mental strategi. Juga mereka yang pindah tim, nah yang paling challenging adalah yang dari finance pindah ke sales. Nah, itu paling challenging. Biasanya megang uang, hati-hati, sekarang dia perlu jualan gitu kan. Pindah kerja, ya pindah kerja, bisa jadi pindah kerja dengan industri yang sama tapi lingkungan yang berbeda, dan pindah rumah, juga fase hidup baru, yang baru menikah, baru punya anak, ya, atau krisis pribadi. Nah, itu midlife crisis misalnya, dan berbagai macam krisis pribadi, maka ini juga perlu meriset kembali strategi mental kita. So, teman-teman, 3 poin ini, ketika yang pertama udah nggak kompak, yang kedua situasi luar nggak bisa kita rubah, tapi kita sendiri, dan masa-masa transisi. Saya stop dulu, Pak Heru, tadi ada yang mau Ya, bertanya. Ya, monggo. silakan untuk Ibu Rati kalau saya tadi tidak salah ingat ya. Bu Sri kayaknya. Apa Atau Bu tangannya? Sri. Bu Sri ya? Oh sorry, Ibu Sri, Ibu Ya, Rati Bu yang ada di... Frida. Ya, Ya, tangannya jangan silakan, diturunin Bu dulu, Sri. Bu. Jadi ketahuan siapa yang nanya. Oke. Ya, ya, silakan Bu Sri di unmute dan langsung ditanyakan. Bu Sri masih mute, Bu. Mute Bu, tombol unmute-nya Bu. Oh Iya, ya, ya. Saya dari Sukabumi, Bu,
Pak. Ya, Ya, selamat sebetulnya bergabung. saya baru pertama kali hadir di acara ini. Jadi dari awal tuh saya meraba-raba dulu itu ini arahnya kemana nih, ini apa nih gitu gitu. Dengan saya lagi cocokin sama judul gitu ya, bener nggak nih saya salah salah masuk webinar nggak nih gitu dari tadi gitu. Tapi ketika Ibu bahas yang terakhir tentang apa tuh kita perlu meriset mental kita, itu kok saya pikir siapapun dia, siapapun itu gitu ya, memang harus gitu ketika menyadari 3 poin tadi ada udah kerasa nih bener nih sudah nggak sinkron nih antara otak pikiran badan ini udah nggak bener nih gitu ya. Kebetulan saya punya usaha sendiri Bu. Jadi setelah suami berpulang 1 tahun yang lalu saya mulai bangkit, makanya saya bilang tadi saya baru mulai bangkit dari keterpurukan gitu ya, saya mau mulai gitu. Tapi yang tadinya mungkin udah kupel udah enak tiktok tiktok gitu ya, sekarang harus jalani sendiri, start lagi setelah setahun, udah pokoknya pengennya ngumpet gitu ya. Sekarang mau mencoba untuk bangkit lagi gitu dan saya perlu untuk itu tadi meriset lagi sepertinya seperti itu Bu. Contohnya nih, saya bangun malam tuh, malam udah niat nih besok mau begini 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 gitu ya, udah bikin schedule gitu ya. Tapi begitu pagi tiba ya, awal tuh masih yang semangat tuh ya. Tapi kok setelahnya tuh kayak yang hilang menguap itu jadwal gitu. Udah padahal udah diagendakan, ada saja yang membuat bisa nanti, nanti dulu gitu. Sampai di sepanjang hari sampai habis waktu tuh nggak dapat apa-apa gitu. Saya merasa nggak dapat apa-apa. Nah, ini berarti ada yang salah nih dengan saya gitu. Makanya saya pikir walaupun saya baru join di sini ya gitu, tapi saya pikir saya perlu ini gitu Bu. Dan saya mau belajar bagaimana cara men-set itu Bu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Selamat bergabung dengan acara ini. Memang di awal saya selalu kayak orang main puzzle, skeping-skeping dulu nanti kita gabungkan dan mudah-mudahan sebentar lagi Bu Sri akan menemukan apa yang perlu dilakukan oleh Bu Sri. Ya, sekarang ini kita masih mengenali dulu. Saya termasuk orang yang perlu mental strateginya di riset atau enggak sih? Kita masih di tahap itu, Bu Sri. Nanti setelah 1 2 layar, kita akan akan membahas tentang how to-nya. Begitu, Bu Sri. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain, Pak Heru, atau kita lanjut? Saya akan cek dulu Bu. Sepertinya kita ada satu chat. Oh, lanjut dulu Bu. Lanjut ya. Oke, Iya, baik. Kalau gitu. Nah, lanjutannya ini adalah assessment. Kalau tadi saya membacakan 3 keadaan di mana teman-teman kapan mental strategi perlu riset, maka sekarang saya akan assessment teman-teman menjawab dengan jari aja. Kalau iya angkat 1 gitu ya, kalau enggak nggak usah diangkat. Nanti pada akhir akan lihat berapa jari yang keangkat. Semakin banyak jari yang keangkat, itu kayaknya udah perlu udah perlu riset deh ya. Nah, saya akan melakukan assessment dan manual aja, tidak pakai ini. Sorry, saya lupa share screen Pak Heru, asik sendiri kan saya. siap-siap assessment Bu, teman-teman Bu. Oke, so teman-teman, eh, saya akan mulai dengan checklist. Ini ada berapa nomor tuh? 8 ya. Nah, Gelap satu checklist tiga, ya 8. 8 ya. Yang pertanyaan saya yang pertama nih, apakah teman-teman merasa bahwa saya seperti mengulang pola yang sama walaupun konteksnya berbeda? Apakah saya merasa seperti mengulang pola yang sama walau konteksnya berbeda? Kalau Bu Sri tadi jawabannya iya ya Bu ya. Satu, wis. Teman-teman, bagaimana? Apakah selalu mengulang pola yang sama? Em, saya kata orang saya aslinya pemalu. Percaya nggak sih saya pemalu gitu ya? Tapi saya merasa bahwa saya biasanya nggak suka ngomong. Percaya nggak sih saya nggak suka ngomong gitu, padahal saya ngajar gitu ya. Saya punya pola dimanapun, ketika dalam lingkungan manapun, saya lebih banyak diem.
Dan itu dulu terutama ya. Jadi saya mulai menyadari ada pola saya lebih banyak diem ketika di konteks sekolah, konteks dimanapun saya lebih banyak memilih diam. Nah itu adalah pola. Teman-teman sendiri bagaimana? Kalau ada jari satu, udah. Ah. Lalu yang berikutnya, saya tahu apa yang sebaiknya saya lakukan, tapi sering menunda dan menghindar. Bu Sri, dua. Mau bangun pagi aja udah males gitu ya. Tahu rencananya gitu. Nah, contoh lagi saya tahu saya perlu olahraga gitu. Saya perlu tahu saya perlu jalan keliling rumah saya paling nggak 3 kali lah. 3 kali itu 3 kilo gitu ya. Saya tahu gitu. Tapi selalu besok lagi, besok kayaknya saya udah 2 minggu loh nggak jalan pagi loh, dan saya nunda. Maka saya termasuk jari satu. Kalau tadi yang pertama saya enggak, jari satu gitu. Nah, teman-teman udah 2 jari atau 1 jari sering menunda, tahu tapi nggak dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya cepat merasa lelah secara mental meskipun beban kerja tidak berlebihan. Ada nggak yang begitu? 3 deh jarinya Bu Sri deh sekarang. Udah? Ada yang belum belum naik jari sambil satu pun tidak merasa demikian? Oke, sip. Jadi ada orang yang dia kerjaannya nggak lelah, fisiknya nggak, hanya duduk aja, tapi mentalnya lelah. Kita bilang draining. Ada yang bilang exhausted, tapi ini draining. Ada yang bilang gini, gue kalau ngomong sama dia energi gue drainingnya, kayaknya kesedot sama dia gitu ya. Nah itu draining, jadi lelah jiwa. Padahal secara fisik tidak lelah gitu. Nah kalau ada, mulai. Dan kemudian yang keempat, saya sering mengkritik diri sendiri dan mempertanyakan keputusan saya setelah bertindak. 4, Bu Sri. Baiklah. Nah, ini kayaknya habis ini jadi klien coaching saya nih. Nanti kita bahas ya, Ibu, coaching bukan coaching sih, ngobrol aja ya, Bu, ya. Nah, kemudian saya sering mengkritik diri sendiri. Kalau empat-empatnya angkat, berarti udah 50% nih. Sudah saatnya riset mental strategi. Lalu yang kelima, saya mudah terpicu secara emosional oleh hal-hal kecil. Hal-hal kecil aja bikin saya jadi emosi. Tuh, Bu Sri, 5 yang lain bagaimana? Udah berapa jari yang angkat nih sekarang ini nih? Tadi saya bilang bahwa saya kalau kurang tidur saya baperan, sensi gitu ya. Jadi hal-hal kecil aja dan itu saya nggak sadari. Biasanya saya gini nih, setelah saya baperan, saya udah sedih apa biasanya melo gitu ya. Terus saya mikir, kok gitu aja sih gue melo sih? Aneh, nggak make sense. Nah, akhirnya saya sadar, kayaknya gue kurang tidur nih. Jadi perlu menyadari gitu. Nah, jadi teman-teman, apakah termasuk yang begini, mudah terpicu secara emosional? Lalu kemudian yang berikutnya adalah saya sulit menikmati keberhasilan karena selalu merasa belum cukup. Jadi ingat lagu apa, film apa tuh yang Never Enough. Nah, never enough gitu ya. Nah, nggak pernah cukup. Jadi eh, tidak bisa menghargai keberhasilan. Saya ada satu masa merasa saya bukan apa-apa. Ya, Metamind sudah berdiri sejak 2003, berarti udah 22 tahun. Di pada saat belasan tahun, saya masih merasa saya bukan siapa, saya merasa bukan apa-apa. Tapi kemudian saya mulai menyadari gitu-gitu, gue udah belasan tahun loh, berarti ada pengalaman gue dong yang perlu gue hargai. Saya sering merasa kerdil, merasa bukan siapa-siapa. Tapi kemudian ketika saya merasa menyadari bahwa dengan pengalaman saya mengcoaching, mengajar orang-orang yang saya temui, berarti saya punya pengalaman kan. Berarti apa? Saya perlu menghargai pengalaman saya. Nah, itu salah satu contohnya. Teman-teman sendiri bagaimana? Apakah pernah menghargai keberhasilan masing-masing dan juga menikmatinya? Saya menikmatinya dengan cara apa? Dari pengalaman-pengalaman saya analisa, saya pelajari, saya ambil teori ini, saya connecting the dot, akhirnya saya research kecil-kecilan. Jadilah forum metamind gitu kan ya. Itu eksplorasi-eksplorasi dari ilmu-ilmu yang ada gitu. Teman-teman sendiri
Apakah masih jari satu buat ini? Nah, sulit menikmati keberhasilan. Nah, bagi teman-teman yang sedang mereview kembali tentang strategi bisnis, ingatlah bahwa bisnismu bisa berada di hari ini. Itu juga ada sejumlah keberhasilan, walaupun up and down. Hargai, nikmati keberhasilan itu, dan mengambil itu sebagai strength point untuk maju ke depan. Ya. Nah, berikutnya adalah saya merasa lingkungan atas peran saya sudah berubah, tapi cara saya merespon masih seperti dulu. Ada nggak sih? Saya mau ngasih cerita lucu. Saya lupa bahwa usia saya udah segini. Saya ketemu tante-tante, saya panggil dia tante. Orang itu kaget lihat saya. Dan saya lupa, gue bukan anak kecil lagi, gue nggak boleh panggil dia tante, tersinggung dia. Jangan-jangan gue lebih tua gitu kan. Itu salah satu contohnya. Tidak menyadari. Jadi, eh, ya hal-hal seperti itulah. Apakah teman-teman menyadari di lingkungan yang berbeda, tapi merespon yang sama, terutama mereka yang sudah pindah pindah kerja misalnya. Ketika pindah kerja, dulu saya begini, jadi sekarang saya maunya begini. Biasanya saya begini, maka saya maunya sekarang begini. Ya, contoh simpel lagi adalah sekarang banyak AI, oke? Dan kalau saya memaksakan diri saya untuk tidak beradaptasi dengan AI ini, maka itu saya perlu mental reset. Ya, banyak banyak kemudahan dari AI, walaupun tetap kita yang mengambil keputusan. Jangan salahkan AI. Ya, AI memberikan banyak data. Ketika saya susun proposal, silabus bisa banyak bantu tuh. Tapi kemudian saya perlu memilah dan memilih. Itu adalah cara saya merespon. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang comfort zone aja? Ya sudah, begitu saja. Memang begitu adanya saya. Tadi seperti kata Bu Rati tadi ya, nerimo wae. Dan hati-hati, ini akan membuat kita berada di comfort zone. Dan yang terakhir adalah, saya mendengar suara dalam kepala yang mengatakan bahwa kamu nggak cukup, kamu nggak bisa. Jangan jangan sampai gagal ya, jangan sampai kecewa ya. Ada nggak yang begitu? Nah, sampai di sini saya mau tahu berapa orang yang muncul 10 jari semua. Ada nggak yang muncul 10 jari semua? Semuanya masuk, berarti saya perlu riset beneran gitu. Ada yang cuma satu, aman. Nah, 3 jari, oke lah Bu, nggak 50%. Semuanya berarti Bu Rosi perlu. 3 jari masih oke. Selama tidak 50% masih aman. Aman ya kalau cuma 3, ya. Tapi kalau dirimu merasa nggak nyaman, ya mulai dipikirin. Kalau Bu Sri, berapa Bu Sri? 5 ya? Oke, baiklah. Soalnya ganti-ganti gitu. Baiklah. Nah, so teman-teman, dengan mengetahui begini, saya mulai ingin memasukin how to-nya. Banyak how to untuk mental strategy reset. Secara simpel, datanglah ke coach. Gampang ya, tapi kita tidak bahas di sini. Oke. Bagi yang sudah belajar neurosemantics, bilangnya rubah saja maknanya. Ya, oke. Saya tidak bahas di sini. Saya saya seorang neurosemantik dan saya ingin melihat makna secara realistis, oke. Lalu kemudian NLP, framing, reframing aja gitu, oke, gitu. Namun saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari meta program kita. Tadi kan saya cerita tentang meta program ya, karakteristik berpikir. Nah, apa yang bisa membuat kita keluar jari yang banyak tadi? Karena ada satu jenis meta program yang mempengaruhi cara kita berpikir, yaitu yang sering disebut sebagai towards dan away from. Tunggu dulu, ada yang bilang, ya towards away from. Gua udah tahu nih. Ada satu lagi, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah towards away from. Nah, apa sih towards, apa sih away from? Saya akan tunjukkan slide-nya supaya teman-teman yang baru bergabung jadi tahu apa itu towards away from. Towards away from adalah cara kita berpikir dalam
merespon suatu keadaan. Nah, saya akan mulai dengan towards. Towards, nama lengkapnya adalah towards pleasure. Dia berpikir tentang apa yang mau dicapai. Oke, apa yang mau dicapai? Lihat dari gambar ini bahwa dia ada tanda seru, artinya hati-hati, bahkan ada bara api. Tapi orang ini jalan aja karena ada yang mau dia tuju, yaitu piala atau achievement. Dia tahu apa yang dia mau dan kemudian dia meraih apa yang dia mau tanpa mikirin hal-hal yang perlu dihindari. Oke, so itu adalah towards. Umumnya orang yang towards dia akan lebih mudah untuk menghadapi situasi. Sorry, sebentar. Karena dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dari negatif. Sebaliknya, ada orang yang away from. Orang yang away from, nama lengkapnya adalah away from pain. Away from pain yang dia pikirin ketika dia punya tujuan, tapi yang dia pikirin adalah capeknya. Yang dia pikirin harusnya kan begini, tidak begitu. Yang dia pikirin adalah masalah-masalah yang bakal muncul. Sehingga dalam membuat planning, dia tidak membuat planning bagaimana mencapai tujuan, tapi dia membuat planning bagaimana menghindari hambatan. Nah, ketika kita berada dalam keadaan yang sedang krisis, ya, dalam keadaan yang sedang galau, atau menghadapi bos yang NPD tadi, maka yang dipikirin ada, aduh kok bos gue begitu sih, aduh seandainya aja gue bisa ganti bos, nggak mungkin kan, gue namanya dia bos gue, ya udah gue berhenti kerja deh. Tapi kalau gue berhenti kerja, gue mau cari kerja di mana? Dan terus berpikir terus, wah kalau berhenti kerja gue mau cari di kerja di mana, di sini kan eh, sekarang cari kerja saya dipikirin masalah-masalah akhirnya tambah galau. Nah, ketika tambah galau terus yang disalahkan bos NTD kan. Ya bos NTD tetap ada di situ gitu, atau bos yang orang-orang yang bikin kesal gitu tetap ada dia di situ. Tapi yang membuat kita bertahan dalam kegalauan ini apa? Karena cara berpikir kita. Jadi, strategi yang kita lakukan itu berdasarkan cara berpikir kita. Yang towards itu akan berpikir hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan. Yang away from pain berpikir hal-hal yang perlu dihindari. So, itu satu, teman-teman. Yang kedua, nah itu repotnya lagi. Yang kedua, apakah dirimu sudah punya tujuan? Contoh yang lelah jiwa dengan orang lain. Tujuannya apa sih dengan lelah jiwa? Kalau tadi yang punya bos yang yang apa tadi itu ya, yang NPD tadi, maka tujuannya apa sih? Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa kerjasama dengan dia. Oke, baiklah. Mari kita pikirkan caranya. Tapi kalau nggak punya tujuan, pokoknya tujuan gue apa ya? Ya tujuan gue kerja. Tunggu dulu. Lu kalau kerja hanya kerja doang gitu. Jadi selain dua meta program ini adalah nggak punya tujuan yang jelas. Tujuan saya apa sih? Dan kalau nggak punya tujuan, maka nggak heran kalau kita berada dalam keadaan krisis terus-menerus. Yang saya bilang waktu tahun 2008 tuh ada krisis ekonomi, saya bilang gini, yang krisis tuh ekonominya, jangan sampai kamu krisis mental, saya bilang gitu. Betul kan? Yang bikin yang krisis kan eksternal, tapi secara internal jangan sampai kita juga ikut krisis. Ngomong sih gampang, Bu. Emang iya ngomong gampang. Sejauh mana kamu kenal dirimu sendiri? Kalau nggak kenal ya enggak gitu. Nah, dalam case-nya Bu Sri, yang saya pertanyakan adalah apakah memang apa yang dialami Bu Sri kan memang tidak nyaman ya Bu ya, baru kehilangan dan kemudian bisa jadi belum tahu apa yang mau dilakukan, belum familiar, biasa jadi dulunya nyaman-nyaman saja. Nah, sekarang ketika keadaan berubah, apakah Bu Sri sudah punya tujuan? Nah, itu Bu Sri. Sudah, Bu. Tujuannya apa? Eh, saya masih punya satu anak yang menjadi tanggung jawab saya. Eh, Aha.
baru mau masuk kuliah ini. Ya, Dan itu menjadi tanggung jawab saya otomatis gitu. oke. Eh, dan anak saya ini adalah ABK, jadi Mhm, double ininya ya PR-nya gitu. mhm. Dan saya mau anak saya akan sukses walaupun saya sendiri tanpa bapaknya gitu Bu. Oke, mari kita dengarkan. Izin ya Bu Sri ya. Boleh? Saya ambil case-nya Bu Sri. Mm. Bu Sri mengatakan bahwa saya masih punya tanggung jawab. Oke, saya anak saya sedang kuliah. Jadi terkesan menuju menjalankan tanggung jawab anak kuliah. Tapi tujuannya apa? Ibu tidak menyebutkan. Ibu menyebutkan apalagi dia ABK dan jadi double. Nah, yang ibu ceritakan ke masalah kan, Bu? Dia ABK, double tanggung apa yang dihadapi dan sendirian sekarang gitu kan. Ibu pasti mikirin itu dan kemudian tanggung jawab. So, yang ibu pikirin adalah masalah-masalah yang dihadapi. Makanya kemudian kita berada dalam keadaan galau atau yang nah disinilah kemudian kita perlu merubah strategi mental kita. Pertama adalah tujuan yang jelas, Ibu. Ibu mau apa? Saya misalnya contoh ya Bu, contoh. Saya tadi Ibu bilang mau anak saya sukses, itu yang saya dengar dan itu masih sangat generik. Akan lebih baik kalau spesifik. Saya mau anak saya lulus kuliah misalnya. Saya mau anak saya lulus kuliah uh, dalam waktu berapa lama misalnya. Saya ingin mendukung saya nggak tahu support dia untuk lulus kuliah. Sukses itu kan nggak jelas, Bu. Nah, ketika Ibu punya tujuan yang jelas, masalah tinggal masalah. Karena masalah pasti ada, Bu. Tapi kalau dipikirin makin berat, eh. Tujuan Ibu yang perlu diperjelas. Saya mau apa? Begitu ya, Bu. Ya. Nah, demikian juga teman-teman yang lain yang tadi ya Pak Heru, yang punya kegalauan, lelah fisik tadi. Dan yang lelah fisik, yang saya sering temui adalah lelah fisik dalam menghadapi orang. Dalam menghadapi orang yang dipikir adalah capek hati. Bagaimana untuk manage lebih gampang kerja dengan mesin daripada dengan orang misalnya. Waduh, orang itu susah diatur, orang itu pikirannya nggak bisa ditebak, orang itu belum lagi baperan gini. Yang dipikirin masalah, terus saya tanya mau apa? Karena udah jelas orang ini adalah lebih cenderung away from sih nggak salah gitu loh. Orang yang cenderung away from pain itu adalah orang-orang yang mempertimbangkan resiko. Cara berpikir itu nggak salah gitu loh. Yang challenge adalah nggak punya tujuan yang jelas. Jadi nggak heran kalau dia berpikir masalah, muter, makin kusut, makin kusut. Karena dia tidak tahu apa yang dia mau tuju. So, salah satu cara yang saya ajak kita untuk berpikir kembali adalah menyadari mental strategi kita. Kita termasuk orang yang tahu tujuan kita, atau masih muter-muter di masalah. Seakan-akan saya punya tujuan dan saya tidak mau masalah ini. Ya iya, siapa yang mau masalah ini? Terus mau apa? Tujuanmu apa? Gitu loh. Ya tujuan saya nggak punya masalah. Kalau nggak punya masalah terus mau apa? Yang dipikirin masalah. So itu adalah mental strategy, teman-teman. Makanya ketika saya sedang mengcoaching seseorang, saya perlu membaca dalam tanda petik orang ini away from atau towards nih. Yang dia bahas adalah masalah-masalah dia atau tentang apa yang perlu dia lakukan. Itu satu. Lalu saya juga perlu mendengar sebenarnya dia punya tujuan jelas nggak sih? Dari tadi dia ngomong masalah, gua nggak dengar tujuan dia apa loh. Maka saya perlu mengetahui tujuan dia. Dan ketika dia bilang dia tahu tujuan dia, apakah jelas? Kalau nggak jelas, ibarat push and pull gitu loh. Nggak ada yang nge-push dia untuk mencapai tujuan yang dia mau. Karena apa? Karena dia justru ditarik oleh masalah-masalah yang dihadapi. Make sense buat teman-teman? Ya. Setiap orang pasti punya lika-likunya sendiri. Dan lika-liku ini kemudian yang membuat kita terjerambab, hanyut, atau kita bangkit. Jadi saya gambarkan seperti ini. Em,
kita punya tujuan, betul ya? Kalau tujuanmu belum jelas, perjelas dulu tujuannya. Lalu pikirkan apa yang perlu dilakukan. Nah, sementara ada orang yang berpikir ke belakang, apa yang dia tidak mau. Nah, saya lanjutkan cerita saya tadi bahwa 2 minggu lalu saya jalan dengan teman saya ke satu tempat yang saya bilang 1 jaman ya, bolak-balik jadi 2 jam, 3 jam. Dia saat itu sedang menceritakan dalam perjalanan, dia menceritakan tentang masalah yang dia hadapi, tentang keadaan timnya, tentang keadaan perusahaan yang sedang goyang saat ini, dan sedang berpikir apa sebaiknya saya menjual perusahaan saya atau mendingan jalan sendiri aja lebih baik, atau saya melanjutkan. Nah, kemudian beliau banyak menceritakan permasalahan yang dia hadapi, dan akhirnya saya bilang begini, bahwa sekarang apa yang kamu sampaikan itu semua orang di dunia ini menghadapinya. Keadaan politik, keadaan kebijakan luar negeri, dalam negeri, keadaan keuangan global, domestik, itu setiap orang merasakannya, menghadapinya, walaupun tidak semuanya melihat itu sebagai tantangan. Nah, ketika kita berfokus pada hal-hal yang terjadi, maka pasti kita merasa kita mundur. Ya, teman saya menceritakan bahwa saya merasa drop. Yang kamu drop apa? Ya, saya stres karena bisnis saya jadi mundur, dia bilang gitu. Dan saya bilang, oke, dan ketika kamu merasakan bisnis kamu mundur, saya kira semua orang juga bisnisnya mundur saat ini. Semua orang bisnis ya, walaupun tidak semua, tapi ya mayoritas. Jadi mayoritas mundur. Pemasukan omsetnya berkurang, cost naik, itu semua orang mengalaminya dan otomatis kalau dilihat akan menjadi mundur. Tapi yang perlu kamu lihat sekarang bukan berapa banyak kamu mundur, tapi sejauh apa gap mencapai tujuan. Itu yang perlu kamu pikirkan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa jangan berpikir apa yang membuatmu mundur, yang dipikirin mundurnya. Tapi mulailah review dan evaluasi seberapa jauhnya kamu mencapai tujuan. Itu yang perlu dipikirkan. Punya tujuan, saya punya target dong Bu tahun ini. Oke, sekarang ini udah di bulan Juni, waktu itu awal Juni, seberapa jauhnya kamu dari targetmu? Itu yang perlu kamu pikirkan. Keadaan ini semua orang mengalami. So, strategi bisnis kita adalah bukan memikirkan berapa jauh, berapa masalah yang kita hadapi menangani, tapi berapa besar gapnya, maksudnya itu bagian berapa langkah kita mencapainya. Kalau misalnya target saya adalah uh, uh, 100% target saya, dan perkiraan saya di bulan Juni ini saya sudah mencapai 60% misalnya, 60%. Tapi ternyata dengan keadaan ekonomi sekarang, target saya hanya 40% atau 30%. Jangan menangisi yang 30% itu. Tapi pikirkanlah 70% itu mau diapain. Make sense buat teman-teman? Ya. Nah, sama halnya dalam menghadapi orang-orang yang nyebelin, menghadapi orang-orang yang challenging. Jangan berpikir lagi tentang orang itu challenging atau nyebelin, tapi pikirkanlah gue mau ngapain dalam mencapai tujuan saya, walaupun ada orang ini. Itu yang dipikirin. Demikian juga kalau misalnya saya perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Di otak kita selalu mikir, dulu kan saya begini, sebelumnya begini. Iya, oke. Lu ngapain bergabung dengan tempat baru ini? Ada dong tujuan. Oke, ada. Kalau gitu, apa yang kamu perlu lakukan yang untuk mencapai tujuan itu? Bukan lagi memikirkan gua biasanya begini, gua dulu begini. Udah, itu mental strategi udah nggak cocok. Make sense buat teman-teman? Ya, keadaan kita tidak bisa rubah, tapi kita bisa melakukan manuver bagaimana mengatur kembali strategi kita dalam rangka mencapai tujuan. Nah, untuk itu kita perlu punya tujuan. Make sense buat teman-teman? Nah,
Dan slide terakhir saya adalah mengajak kita untuk meriset, ada tombol riset. Riset bukan berarti membuang masa lalu, tapi memperbarui sistem dalam diri kita agar sesuai dengan versi terbaik kita di hari ini untuk mencapai ke depan. Kita tidak membuang masa lalu, tapi jangan bermasalah dengan masa lalu. Jadi benar-benar kita meriset strategi kita dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi kata kuncinya punya tujuan yang jelas. Lalu pikirkan seberapa jauh kamu untuk mencapai tujuan dan apa yang diperlu lakukan. Bukan memasalahkan masalah yang sedang dihadapi. Ada yang bilang, Bu, tapi kan masalah yang dihadapi sekarang kalau ditangani saya bisa menuju ke depan. Yakin loh. Yang muncul malah perasaan nggak jelas, galau nggak keruan. Nah, kalau itu terjadi, maka dirimu tuh sedang tiba-tiba saya menghina dirimu sendiri, apa ya, membuat dirimu jadi tidak berdaya sendiri gitu loh. Make sense buat teman-teman? So, semoga ini menjadi sesuatu buat teman-teman tentang meriset mental strategy dan saya sedikit promosi kalau mau meriset lebih banyak silakan ikut Assessing Personal Genius tanggal 4, 5, dan 6 Juli. Ini kalender baru dan bagi yang sudah pernah ikut silakan untuk riset kembali. Oke? So itu sekian dari saya. Mungkin Pak Heru, saya kembalikan ke Pak Heru. Iya, iya, Ya. ada satu pertanyaan Bu Mar yang disimpan tadi dari Ibu, saya cek dulu ya di chat. Ada satu pertanyaan dari Ibu Rati. Sorry, sebentar. Dari Ibu Kadek Pramita kepada Ibu Mar. Bagaimana cara mengelola atau mengembangkan mental strategi ini bagi pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti contohnya autoimun? Oke, baik. Terima kasih. Mereka yang sakit secara fisik, kita nggak bohong ya, fisik sakit ya, sakit jantung, sakit autoimun tadi. Namun sakitnya ini akan lebih berat kalau ditambah dengan beban-beban pikiran. Pasti begitu kan? Kita semua menyadarinya. Maka bagaimana Bu, tadi siapa Ibu Kadek. Ibu Kade Ya. mengajaknya untuk berpikir apa yang dia perlukan supaya sehat kembali atau mengajak dia mikirin apa yang mau dia lakukan kalau sudah sehat. Ya, jadi memikirkan apa yang akan dilakukan kalau dia sudah sehat dan mulai berpikir apa yang perlu lakukan supaya dia sehat. Jadi eh, satu hal yang saya sering agak lucu adalah ketika kita bertemu dengan seseorang, ya selamat pagi gitu ya. Eh, dan kemudian kita bilang sudah sehat. Ketika kita bilang sudah sehat, secara linguistik kita mengajak orang itu untuk mikirin bahwa dia sedang sakit kan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengajak orang berpikir tentang sakitnya. Jadi Bu Kadek tadi, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bukan merasa, yang sedang sakit, dia mengalami sakit dan kita perlu mengajak dia berpikir bagaimana untuk sehat. Nomor satu pasti nerima lah ya bahwa dia sakit. Dan kemudian bagaimana kalau sehat, apa yang dia perlukan untuk sehat, apa yang dia mau lakukan kalau dia sehat. Begitu, mudah-mudahan menjawab Bu Kadek. Dan sambil menjawab, tadi saya mengirim linknya, Pak Heru, link untuk Ya, video dan slide materi. Tolong teman-teman copy untuk besok di-download. ya. Jadi besok baru bisa di-download ya teman-teman, baik untuk materinya maupun untuk videonya. Iya, Apakah makasih Coach. masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Iya, Eh, makasih Coach kasih. Marif atas jawabannya. Cuma kadang saya tuh juga beberapa kali dapat cerita, iya kalau saya ada waktu melakukannya apa kayak jadi kayak ngeblocking gitu loh Coach. Iya. Jadi itu yang makanya eh,
apa namanya, how to handle the block, Iya, mental blocknya mereka untuk mengembangkan ke mental strategiknya itu loh. iya, Mm-mm. iya. Mudah-mudahan jawaban tadi membantu Bu Kadek. Um, Mm-mm. dan yang kedua juga adalah ketika seseorang mau bangkit dari sakitnya, somehow lingkungan yang tidak membantu. Lingkungan memperlakukan dia seperti orang sakit. Itu juga nggak membantu. Iya, betul itu, Coach. Nah, itu kadang-kadang tantangannya tuh dari dalam diri pasien dan dari lingkungannya itu yang Iya, kadang-kadang tuh gemesin gitu. itu dia. Kita perlu mengedukasi. Ya, terima kasih Bu Kadek. Pak Heru, ingat kita foto bersama ya Pak Heru? Itu yang saya lupa Bu, betul. Kita perlu foto bersama dulu teman-teman ya. Mm-mm. Buat teman-teman yang bisa buka kamera, kita buka kamera dan berikan senyum terbaik Anda di malam hari ini. Kita tunggu ya buat teman-teman yang bisa buka kamera. Oke. Ibu Mariani, kebetulan saya lagi pakai tablet, jadi apakah bisa minta tolong Bu Mariani yang untuk capture screen-nya? Bisa, saya akan capture. Teman-teman, Oke. yuk kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Iya, mungkin ada yang di balik layar mau memunculkan kembali wajahnya supaya kita bisa melihat mengambil foto. Oke, udah siap. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Nah, dan sebelum kita akhiri, sekali lagi teman-teman link untuk rekaman dan PDF itu tidak diberikan di WhatsApp group. Jadi ada di chat, di ruang chat di sini, monggo diambil dan downloadnya baru besok pagi karena ini akan diproses oleh tim MetaMind untuk diberikan besok pagi. Dan kemudian WhatsApp group tidak segera meninggalkan WhatsApp group, biasanya masih bisa diskusi di WhatsApp group. Ya. WhatsApp group akan bertahan sampai bulan depan H-1. Jadi forum MetaMind berikutnya H-1 akan dibubarkan. Bagi yang belum bergabung dengan WhatsApp Induk, silakan bergabung dengan WhatsApp Induk, nanti akan diberikan linknya. Ya, akan diberikan. Belakangan ini saya agak sibuk Pak Heru, jadi hanya ngirimnya selamat pagi. Terus kadang-kadang saya mancing dengan pertanyaan, tapi saya udah nggak jawab lagi. Ya, Bu. Tapi saya akan berusaha untuk tetap dari sana untuk menjawab pertanyaan atau diskusi kalau ada yang ini. Dan Pak Heru silakan untuk merangkum kembali apa yang kita bahas ya hari ini ya Pak Heru, ayo. Iya, iya. Jadi teman-teman hari ini saya akan berusaha merangkum buat teman-teman juga pembelajaran buat saya juga bahwa ada dua tujuan kita di dalam mental strategi riset ini. Yang pertama adalah kita menyadari terlebih dahulu bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita rubah di dalam mental kita. Menyadari keberadaan kita dulu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu caranya, how to-nya untuk meriset mental kita agar kita siap, dan ingatlah selalu teman-teman untuk berpikir menuju ke arah tujuan. Karena tadi seringkali dikatakan oleh Bu Mariani, tujuanlah yang perlu kita pikirkan, walaupun dengan memikirkan tujuan bukan berarti masalahnya hilang. Tetapi ketika kita memikirkan hanya masalah aja, maka kita akan seakan-akan ibaratnya berputar-putar di padang gurun dan tidak akan ketemu padang rumputnya, teman-teman. Tapi ketika berpikir ke arah tujuan, maka kita sedang menuju ke arah padang rumput untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu adalah satu ringkasan dari saya yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami sesi forum MetaMind di malam hari ini. Tapi sebelum ditutup, Bu Mar, saya kepingin kasih dua quote dari dua orang yang terkenal, Bu. Oke, Ini silakan Pak Heru. yang pertama adalah dari, saya nggak kenal dengan orang ini yang pertama, tapi saya tahu dia adalah seorang pakar di dunia pengembangan diri. Orang ini bernama Viktor Frankl. Kalau saya lihat sejarahnya adalah survivor dari Holocaust ya, Viktor Frankl. Dia bilang seperti ini, teman-teman, dalam bahasa Inggris ya. Nanti teman-teman bisa cek dan saya akan terjemahkan. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and freedom. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah di antara stimulus dan respon terdapat satu ruang sebetulnya. Dan di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respon kita. Ketika kita merespon dengan baik, maka disitulah kita akan bertumbuh dan kita akan mendapatkan kebebasan. Itu dari satu quote dari Viktor Frankl yang terkenal sekali di dalam dunia pengembangan diri. Yang kedua adalah dari seorang yang terkenal juga,
Dan nanti teman-teman bisa tebak siapa orangnya ini. Dalam bahasa Indonesia aja saya langsung terjemahkan. Kita butuh coaching. Karena happiness tidak bisa diajarkan, senyum tidak bisa diharuskan, apalagi keramahan. Semua berasal dari internal diri seseorang. Kesadaran dan kemauan serta kecerdasan dalam mengelola diri. Nah, ini adalah dari satu pakar yang terkenal juga di dalam dunia pengembangan diri, dan teman-teman boleh tebak siapakah itu orangnya. Siapakah itu kira-kira orangnya, teman-teman? Dan orang itu hadir bersama-sama dengan kita. Itu adalah satu quote dari pendiri dari forum Metamind, yaitu Ibu Mariani sendiri. Dua quote ini ya yang saya berikan malam hari ini. Oke, Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat mereka yang masih berkutat dengan galaunya atau in the crisis. Crisis is still there, tidak akan kemana-mana, tapi kitanya yang perlu bergerak maju. So, akhir kata dari saya, ingatlah, bukan bermasalah dengan masalahnya, tapi ingatlah berapa besar gap yang perlu dirimu capai untuk mencapai tujuan. Oke, so looking forward, teman-teman. Time to reset your mental strategy untuk menjadikan hidup lebih hidup lagi. Oke? So, terima kasih Pak Heru telah membantu Terima kasih, menjadi Mariani. membuat ini jadi Ya, lebih hidup. terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Have a good rest malam ini dan semoga besok pagi bangun lebih segar, sehat, dan semangat untuk mencapai tujuannya. Sip, terima kasih Pak Terima Edi kasih, dan Bu Pak Mariani. Vence. Waduh, udah lama nih Pak Vence, salam kangen. Wah, terima kasih. Terima kasih Bu Mar. Ya, terima Terima kasih. kasih Bu Mar. Terima kasih Bu Ibu Roti, Pak Mar, thank you Hadianto, Pak Bu Heru. Amalia, dan teman-teman semua. Saya end for all ya. Oh, saya stop recording dulu.